إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan fiddin, azakumullah. Berkaitan dengan masalah orang yang muflis, yang bangkrut. Yang bangkrut di hari kiamat. Orang yang bangkrut di hari kiamat. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Atadruna mal muflis? Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Faqal innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad shatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mal hadha wa safaka dama hadha وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار أخرجه مسلم والترمذي وأحمد والبيهقي والبغوي وغيرهم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut, yang muflis, yang pailit, yang bangkrut? Qalu, mereka berkata, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum majma'in, orang yang bangkrut di antara kita adalah orang yang enggak punya dirham, enggak punya mata uang, wala mata, enggak punya juga barang-barang. Gak punya sama sekali. Gak punya uang, gak punya barang-barang, gak punya apa-apa. Bangkrut sudah. Artinya dirham itu mata uang perak. Kalau dirham gak punya, apalagi dinar, mata uang emas. Gak punya sama sekali. Wala mata gak punya barang-barang sama sekali. Gak punya harta benda. Yang bilang dia tidak punya harta benda sama sekali udah. Ini pengertian orang yang muflis, yang ada di kalangan umumnya manusia. Sahabat memahami demikian, yaitu orang bangkrut yang nggak punya apa-apa. Nabi menjelaskan secara syar'i siapa orang yang bangkrut itu, yang sebenarnya, yang hakiki, Beliau mengatakan SAW, Innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku, mayati yaumal qiyamah, yaitu orang yang datang pada hari kiamat bisolatin, dengan membawa pahala salat, wasiyamin, dan juga membawa pahala puasa, wa zakatin, dan membawa pahala zakat, wayati, tapi juga dia membawa dosa. Dosa apa? Dosa qad syatama hada, dia pernah mencaci maki orang. Wa qadhafa hadha, dia pernah menuduh orang. Wa akala mal, dia pernah memakan harta orang lain. Wa safaka dama, dia pernah menumpahkan darah orang lain. Wa daraba hadha, dia pernah memukul orang lain. Fa yu'ta hadha min hasanati wa hadha min hasanati, maka diberikan orang-orang ini dari kebaikannya. Kan di sana sudah enggak ada lagi dinar, dirham, udah nggak ada dari kiamat. Yang ada yaitu hasanat wa sayyiat. Jadi si A bawa pahala sholat, puasa, zakat, atau yang lain lah, banyak lagi amal-amal soleh yang lain yang dibawa. Si A ini pernah berbuat salah kepada si B, C, D, dan yang lainnya. Dia harus bayar karena dia pernah mencaci maki si fulan, bayar ini dengan kebaikannya. Dia pernah mengambil harta orang lain, pernah menipu, pernah utang gak bayar, dipakai tuh bayar. Dan itu bukan satu, mungkin 10, mungkin 20 orang. Makanya
saya keras dalam masalah donasi ini, kesian bagi orang ini nanti dari kiamat. Berapa orang yang diambil uangnya, berapa ratus orang yang diambil uangnya. Berat itu dari kiamat ketika dia nggak melaksanakan dengan baik. Akan diberikan itu pada orang-orang itu. Sampai faniyat hasanatu, habis sudah kebaikannya dia. Pahala sholatnya, puasanya, zakat yang lain, habis sudah. Untuk apa? Untuk bayar orang-orang yang dizolimi oleh dia. Qabla yuqda ma'alai, sebelum selesai. Belum selesai ini. Akhirnya bagaimana? Ukhidha min khatayahum. Kesalahan orang-orang yang pernah dizolimi, orang-orang yang pernah diambil hartanya, orang-orang yang dia hutang enggak bayar, kesalahannya dia ditimpakan kepada orang ini, kepada si A ini. Faturiyat alaih, tsumma turiha finnar. Kemudian dimasukkan dia ke neraka dengan sebab itu. Ini namanya orang yang bangkrut, waliyatubillah sama-sama. Makanya antum hati-hati masalah ini. Makanya udah berkali-kali saya sampaikan dan terus akan saya sampaikan karena justru saya kasihan orang yang paling peduli kita yang menyampaikan kebenaran kepada umat ini. Peduli kita. Bukan peduli ngurusin uang orang, bukan. Peduli itu menjelaskan kebenaran kepada umat, Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, agar mereka faham tentang agama ini dan mereka tidak berbuat dosa dengan itu. Uang orang haram yang diambil oleh dia dan gak jalankan, dan banyak juga uang yang dipotong, yang dimakan oleh dia. Nabi udah bersabda, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru, setiap jasa, setiap daging yang tumbuh dari yang haram, neraka yang dipatut. Antum utang sama orang, antum gak bayar, berat, akan dituntut di hari kiamat. Berapa orang yang antum utang itu? Uang orang juga, sumbangannya itu antum gak laksanakan, berapa itu? Berapa ratus orang? Bukan masalah kecil, masalah besar. Nabi juga pernah, itu hadis yang tadi saya bacakan, kullu jasan nabata min suhtin fannaru aula bi, itu hadis yang sahih dari Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan juga Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Auliya. Nabi juga pernah bersabda kepada Ka'ab bin Ujrah, ya Ka'ab bin Ujrah, innahu la yadkhul jannata lahmun nabata min suhtin, an-naru aula bihi. Wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka yang lebih patut bagi orang itu. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Dan banyak lagi yang lain. Kemudian ikhwan fillah azakumullah. Ini di sini disebutkan berkaitan dengan orang yang pernah mencaci maki orang, menuduh orang. Termasuk orang-orang yang dia menyakiti hati orang lain, memfitnah. Pernah ada di zaman Nabi SAW, saya bacakan hadisnya, yaitu orang yang dia menyakiti tetangga, yang dengan sebab itu dia masuk neraka. Ini orang yang bangkrut ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala rajulun, ya Rasulullah, inna fulanata yudhkaru min kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha ghaira anna tu'dhi jiranaha bilisaniha. Qala hiya fin nar. Qala ya Rasulullah, fa inna fulana yudhkaru min qillati siyamiha wa sadaqatiha wa salatiha wa inna tasaddaqa bil athwari min al aqyat wa la tu'dhi jiranaha bilisaniha. Qala hiya fil jannah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata telah berkata seorang, wahai Rasulullah, si fulan disebutkan tentang dia banyak sholatnya, banyak sholat yang sunnahnya, maksudnya yang wajib bisa 5 waktu, yang sunnahnya duha, kemudian juga qobliyah, ba'diyah, sholat malamnya, puasanya juga banyak dia. Selain Ramadan, puasa sunnahnya banyak. Wa sadaqatiyah, juga banyak sedekah. Hanya saja dia sering mengganggu tetangganya dengan lisannya. Apakah dia mencaci maki, apakah dia memfitnah, apakah dia menuduh, atau dia ghibah. Apa kata Nabi SAW? Hiya finnar, dia tempatnya di neraka perempuan itu. Meskipun rajin sholat malamnya, rajin ngajinya, tetap di neraka kalau ganggu tetangga itu. Kemudian ya Rasulullah, ada si fulan, dia sedikit puasanya. Artinya yang wajib, puasa sunnah juga
dia sedikit. Sedekahnya juga sedikit. Sholat sunatnya sedikit. Dia suka bersedekah dengan sepotong keju. Sepotong aja keju. Tapi yang penting di sini, dia tidak mengganggu tetangganya. Tidak menyakiti tetangganya. Kata Nabi, hiya fil jannah, dia ditempatin di sorga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan sanadnya hasan. Diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Diriwayatkan juga oleh Imam Bazzar dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Dan masih banyak lagi yang lain. Jadi berkaitan dengan orang yang muflis ini kalau satu persatu aja dosanya mencaci maki orang itu dosa. Menuduh orang yang dia nggak ada dasarnya, dia tuduh orang itu. Atau perempuan yang baik dituduh berzina, atau yang lainnya. Yang ketiga makan harta. Ini makan harta bisa tadi dia kumpulkan donasi, dia makan oleh dia. Dan ini banyak. Makanya saya jelaskan seperti ini, banyak yang makan dari donasi. Bukan satu, ratusan yang buka donasi, yang dia makan donasi, dibawa kabur sama dia uangnya. Bukan satu. Yang roba rekening juga bukan satu, banyak. Ini waki nyata di lapangan. Waki nyata di lapangan. Belum lagi uang-uang yang lain, nggak tahu tuh dari mana dia dikasih sumbangan nih buat ini, buat masjid, buat masjid. Saya bangunkan masjid segini, nggak taunya dipotong operasional 10%. Dari mana operasional 10%? Siapa yang sepakat itu? Yang ngasih. Dipakai buat jalan-jalan, dipakai buat makan-makan. Itu orang ini. Kadang juga duit anak yatim, dikasih ini untuk anak yatim. Di satu pondok atau Darul Aitam atau apa ini untuk anak yatim. Dimakan oleh dia. Ada, bukan nggak ada ini. Ini wakil nyata. Makan harta orang akan dituntut di hari kiamat. Berat. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Di surah An-Nisa di ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang makan hartanya anak yatim dengan zalim, dia pada akhirnya makan bara api. Dan dia akan masuk neraka dengan sebab itu. Bukan masalah kecil. Ini banyak ini. Pondok yatim, ini yatim. Orang ngasih untuk anak yatim. Kenapa dimakan harta itu? Dan masih banyak lagi yang lainnya. Contoh-contoh banyak sekali. Buat kegiatan ini, itu uang orang. Atau buat peduli, buat bantuan ini, segala macam. Kadang-kadang dia ngumpulkan bukan memang mau bantu orang, bukan. Kan karena kejadian ini di luar kota, bencana itu, dengan dia kumpulkan, dia pengen apa? Jalan-jalan. Kan enak naik pesawat tuh, duit orang. Dan ini bukan satu, ratusan yang seperti ini. Apa kita mau diam? Gitu. Ustaz-ustaz dia mau bela yang seperti itu. Ini kezoliman. Kesian orang itu di neraka nanti. Di hari kiamat. Makan harta kaum muslimin. Kemudian juga ada lagi yang menumpahkan darah. Ini perlu diingatkan. Menumpahkan darah kaum muslimin. Membunuh orang. Dan juga harus diingatkan juga. Kalau antum kenal pada aparat segala macam. Itu diingatkan. Apa aja tentara kayak polisi segala macam. Itu hati-hati loh. Menumpahkan darah kaum muslimin. Berat di hari kiamat. Berat di hari kiamat. Diingatkan. Antum punya teman kasih tahu. Kalau enggak kesian nanti di neraka dia. Wadarabahada, dan dia sering mukul orang, maka akan diambil tuh semua kebaikannya dia. Artinya kebaikannya dia yang dia kerjakan dari kebaikan diberikan kepada orang dizalimi. Sampai dia nggak punya apa-apa, masih banyak orang yang dizalimi oleh dia. Diberikan kepada orang itu, kemudian dimasukkan ke neraka dengan sebab itu. Jadi ini hati-hati yang seperti ini, yang saya ingatkan seperti ini, kesian, ya. Karena kalau kondisi yang ada sekarang ini secara umum manusia ini tidak amanah. Tidak amanah. Yang hilang pertama kali dari agama ini apa? Amanah. Yang hilang dari agama ini juga khusyuk. Sehingga engkau lihat kata Nabi orang-orang tidak salatnya tidak khusyuk. Kata Nabi SAW, awwalu ma tafqiduna min dinikum al-amanah. Yang pertama kali
inna awwalu ma taftaqiduna min dinikum al-amanah. Yang pertama kali hilang dari agama kalian itu amanah. Ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dari Shaddad bin Aus dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahihah. Kemudian juga yang pertama diangkat juga masalah khusyuk. Awwalu syai'in yurfa'u min hadhil ummah al-khusyu' hatta la tara fiha khashi'an. Yang pertama juga dari sesuatu yang diangkat dari agama dari umat ini khusyuk, sehingga engkau lihat orang salat enggak khusyuk. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Jamul Kabir dari sahabat Abu Darda. Riwayat ini sahih dan Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Jadi ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan sebagai nasihat untuk saya dan untuk antum sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.